Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan belajar pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya hikmat-Mu bersama kami dalam pelajaran ini ya Bapa, supaya kami mengerti akan inti-inti pelajaran kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin. Pemirsa sekalian, pelajaran Sekolah Sabat Selasa 10 Oktober 2023 berjudul Injil Kekal. Pekabaran dari misi, kita dapat membaca Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua air mata. Aspek-aspek apa sajakah dari misi Allah yang bisa Anda identifikasi dalam Injil yang kekal? Ibu bapak sekalian, yang dinyatakan oleh malaikat pertama dari perkabaran 3 malaikat ini adalah satu-satunya bagian dalam kitab suci ketika kata kekal dan Injil dihubungkan. Injil adalah kabar baik mengenai kasih karunia yang ditawarkan kepada semua orang melalui Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menunjukkan kepada kita kasih karunia dan kebenaran. Ini merupakan kutipan dari Yohanes 1 ayat 14. Dia menghidupkan kehidupan yang tidak berdosa dan mati di kayu salib sebagai korban pengganti untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita. Pada Yesaya 53 ayat 4 dan 5, 1 Petrus 3 ayat 18. Dia bangkit dari antara orang mati, terangkat ke surga, ditinggikan oleh Bapa, dan saat ini mengentarai untuk kepentingan kita di bait suci surgawi. Itu terdapat di Wahyu 1 ayat 18, Kisah Para Rasul 2 ayat 33, Ibrani 7 ayat 25. Dia akan segera memenuhi janji-janji terbesarnya kembali dalam keagungan dan kemuliaan dan puncaknya. Sesudah masa 1000 tahun akan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Itu terdapat di Yohanes 14 ayat 1-4, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan Wahyu 21 ayat 1-4. Hal-hal inilah yang merupakan kebenaran yang sangat penting dari Injil yang kekal itu. Namun demikian, fakta bahwa pekabaran ini kekal sangatlah jelas. Hanya ada satu Injil yang dapat menyelamatkan kita. Dan itu akan tetap sama sampai misi Allah itu benar-benar diselesaikan. Tidak akan pernah ada Injil yang lain. Ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin yang palsu akan selalu muncul dan berlalu. Itu terdapat di Efesus 4 ayat 14. Tetapi pekabaran keselamatan Injil yang kekal itu tidak akan berubah dan mereka yang percaya dan menghidupkan Injil itu dalam penurutan akan mendapatkan upahnya. Kita dapat melihat Ulangan 5 ayat 33 dan Roma 2 ayat 6. Perintah yang diberikan kepada murid-murid yang pertama adalah juga perintah yang sama yang diberkati kepada kita saat ini. Kita harus melanjutkan tugas pemuridan bagi Kristus di mana saja. Tetapi seperti apakah murid-murid tersebut? Apakah mereka orang-orang baik, jujur, benar-benar berserah, dan suka mengasihi? Karakter-karakter ini memang penting, tetapi tidaklah cukup. Kita harus menjadikan murid yang berfokus pada unsur-unsur kitab suci yang berhubungan dengan pemuritan. Lukas 9 ayat 23, Yohanes 13 ayat 34 dan 35, 2 Korintus 5 ayat 17, dengan satu tujuan utama, dipersiapkan dan mempersiapkan orang lain untuk kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pemberitaan mengenai penghukuman dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7 adalah suatu pemberitahuan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat. Dan pekabaran ini disebut Injil yang kekal. Oleh sebab itu, khotbah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, pemberitahuan tentang dekatnya masa itu ditunjukkan menjadi suatu bagian yang penting dari Injil kebenaran.
Ellen G. White, Membina Kehidupan Abadi, halaman 172. Bagaimanakah konsep penghukuman dihubungkan dengan Injil yang kekal dalam pekabaran malaikat yang pertama? Mengapa Injil itu harus menjadi tema utama dari gagasan tentang penghukuman? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya kami di surga, pada saat ini Bapa, kami sudah selesai belajar sekolah sahabat kami ya Bapak. Kiranya pelajaran yang kami dengarkan bisa menjadi hikmat bagi kami, berkat bagi kami, dan juga tuntunan bagi kami ya Bapak. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dalam segala kehidupan kami, dan juga Engkau memberkati para pemirsa yang sedang menonton kami ya Bapak. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat kepada kami, supaya kami dapat melakukan semua hal dengan bijak dan baik ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak dalam putra-Mu, Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin.